Kalian pernah nggak sih berdiri di tengah hutan, suasananya sunyi senyap, tapi kok rasanya ada sesuatu yang lebih dari sekedar pohon-pohon diam? Nah, ada satu pertanyaan yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Bisakah pohon itu bicara? Ternyata, sains mulai menemukan jawaban yang, wah, bakal mengubah cara kita memandang hutan selamanya. Coba deh bayangin sejenak. Tepat di bawah tempat kita berpijak, di antara akar-akar yang tersembunyi, ada sebuah dunia rahasia. Sebuah jaringan informasi yang nggak kelihatan, yang menghubungkan setiap pohon jadi satu kesatuan. Mungkin aja, kesunyian yang kita dengar di permukaan, itu sebenarnya lagi menyembunyikan obrolan paling rame di alam. Nah, para ilmuwan punya julukan keren buat jaringan ini, Wood Wide Web. Ini adalah fondasi dari seluruh sistem komunikasi hutan, sebuah internet biologis yang benar-benar nyata dan hidup. Terus apa sih infrastruktur di balik internet alami ini? Namanya jaringan mycorrhiza. Ini bukan bagian dari pohonnya ya, tapi jaringan jamur bawah tanah yang luasnya luar biasa. Bayangin aja benang-benang super tipis yang disebut hifa, mirip kayak kabel serat optik biologis yang menjangkau dan menyatukan akar-akar pohon, menciptakan koneksi fisik di seluruh hutan. Dan hubungan ini, wah, ini adalah simbiosis yang sempurna banget. Pohon kan jago fotosintesis tuh. Dia menghasilkan gula berlebih terus dikasih ke jamur. Nah, sebagai imbalannya, jaringan jamur yang super efisien ini menyerap air dan mineral dari tanah jauh lebih jago daripada akar pohon sendiri, lalu membagikannya kembali ke pohon. Benar-benar kemitraan di mana semua pihak untung. Jadi, analogi Wood Wide Web ini benar-benar pas kan? Sama kayak internet kita yang pakai kabel buat nyambungin komputer, jaringan mycorrhiza ini berfungsi sebagai kabel biologis yang menghubungkan semua pohon di hutan jadi satu kesatuan yang utuh. Oke, sekarang kita udah tahu gimana caranya mereka terhubung. Pertanyaan berikutnya yang lebih seru lagi, apa sih yang mereka komunikasikan lewat jaringan ini? Apa isi obrolan mereka? Jelas ya, mereka ngobrolnya nggak pakai suara. Bahasa mereka itu jauh lebih fundamental, yaitu sinyal-sinyal kimia. Mereka mengirim pesan biokimia dari satu pohon ke pohon lain lewat jalan tol jamur di bawah tanah ini. Sejauh ini, para ilmuwan udah berhasil mengidentifikasi setidaknya 3 jenis pesan utama. Dan percaya deh, masing-masing pesan ini bakal bikin kita ngelihat hutan sebagai sebuah komunitas dengan cara yang benar-benar baru. Yang pertama adalah peringatan bahaya. Jadi gini, kalau ada satu pohon diserang serangga atau hama, dia tidak cuma diam aja pasrah. Pohon itu bakal melepaskan sinyal kimia ke dalam jaringan yang kemudian diterima oleh pohon-pohon di sekitarnya. Nah, pohon tetangga yang nerima sinyal ini bisa langsung aktifin pertahanan diri mereka, misalnya dengan produksi zat yang bikin daunnya jadi nggak enak buat hama. Kerennya, ini terjadi bahkan sebelum serangan itu datang ke mereka. Kedua, mereka berbagi sumber daya. Pohon-pohon yang lebih besar dan tinggi, yang pastinya dapat banyak sinar matahari, bisa menghasilkan energi berlebih. Lewat jaringan ini, mereka bisa mengirim sebagian gula hasil fotosintesisnya ke pohon-pohon yang lebih kecil atau anakan yang tumbuh di tempat teduh dan susah dapat cahaya. Ini mirip banget kayak orang tua yang ngasih makan anak-anaknya. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling bikin terharu, yaitu mendukung yang lemah. Jaringan ini juga memungkinkan komunitas hutan untuk mengirimkan nutrisi kepada pohon yang sakit atau bahkan sekarat. Ini membantu mereka buat bertahan hidup lebih lama, sekaligus menjaga kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Oke, ini semua kedengarannya kan luar biasa banget ya. Tapi gimana caranya para ilmuwan tahu kalau ini semua beneran terjadi? Ini bukan cuma teori atau dongeng loh. Ada bukti ilmiah yang kuat banget di baliknya. Salah satu ilmuwan pionir di bidang ini namanya Profesor Susan Simard. Selama puluhan tahun, penelitiannya secara radikal mengubah pemahaman kita. Dia membuktikan kalau pertukaran ini bukan sekadar teori. Dia dan timnya berhasil menemukan cara untuk menguping percakapan rahasia di dalam hutan. Caranya gimana? Lewat sebuah eksperimen yang jenius banget. Para peneliti menyuntikkan isotop karbon radioaktif yang bisa dilacak ke dalam satu pohon. Terus mereka tunggu dan amati. Hasilnya? Luar biasa. Jejak karbon itu ternyata muncul di pohon-pohon tetangganya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah karbon tersebut berjalan lewat jaringan jamur bawah tanah. Nah, inilah bukti fisik yang nggak bisa dibantah lagi. Penemuan ini tuh bukan cuma sekedar fakta unik tentang alam. Ini secara fundamental mengubah cara kita memandang apa itu sebuah hutan. Ini benar-benar pergeseran paradigma total. Pandangan lama itu melihat hutan sebagai arena kompetisi yang brutal, di mana setiap pohon berjuang sendirian buat dapat cahaya dan air. Tapi pandangan baru ini mengungkap adanya lapisan kerjasama yang nggak terlihat. Ternyata hutan itu lebih mirip sebuah komunitas, atau bahkan keluarga besar yang saling dukung.
Tapi penting nih buat dicatat. Ini bukan berarti pohon punya otak atau niat sadar kayak manusia ya. Para ilmuwan menekankan kalau ini adalah interaksi biologis yang kompleks. Tapi hasil akhirnya tetap sama, seluruh hutan berfungsi sebagai satu sistem besar yang terhubung dan responsif terhadap lingkungannya. Jadi, inti dari semua ini adalah sebuah gagasan yang sangat kuat. Mungkin cara terbaik untuk memahami hutan adalah dengan melihatnya bukan sebagai kumpulan ribuan pohon, tapi sebagai satu superorganisme tunggal, sebuah entitas raksasa di mana setiap bagiannya saling mendukung untuk kelangsungan hidup bersama. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin merinding. Kalau percakapan yang begitu kompleks terjadi tepat di bawah kaki kita tanpa kita sadari selama ini, kira-kira apa lagi ya yang mungkin sedang terjadi di alam yang belum kita dengar atau pahami? Mungkin dunia di sekitar kita jauh lebih hidup dan komunikatif daripada yang pernah kita bayangkan.